Ahok pernah bilang Pertamina merem saja untung katanya, tinggal diawasi saja, tapi ternyata nggak untung kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau uber sesuatu, berita yang lagi heboh dan hangat, yaitu soal kerugian Pertamina yang mencapai 11 triliun di semester pertama. Banyak sekali ruginya, 11 triliun ya. Kita bacakan. Ini dari FIFA ya, .co.id. Pertamina rugi 11 triliun rupiah. Ahok trending di Twitter. Itu resikonya kalau orang ngetop ya. Padahal kan belum tentu juga kerugian tersebut atau keuntungan perusahaan itu karena satu orang ya. Tapi kita bacakan. FIFA, PT Pertamina mencatatkan kerugian mencapai 11 triliun rupiah pada semester 1 2020. Gila ya, ruginya aja 11 triliun. Sebagai bandingan Sobat Era sekalian, ketika saya di Jasa Marga itu, keuntungan bersihnya itu cuma 2,4 triliun saja. Dan pendapatan keseluruhan kira-kira 7 sampai 8 triliun saja. Mungkin sekarang sudah lebih. Jadi bayangkan ini kerugiannya 11 triliun, kerugiannya saja 11 triliun ya. Karena memang Pertamina one of the biggest BUMN di Indonesia ya. Capaian kinerja Pertamina di tengah pandemi COVID-19 ini pun menjadi perbincangan panas di media sosial Twitter. Kali ini warganet malah menyoroti Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kinerja Ahok sebagai komisaris jadi bahan bulian. Sore ini nama Ahok mulai beranjak jadi yang terpopuler di Indonesia. Setidaknya sudah ada 1945 tweet pada pukul 18.19 waktu Indonesia Barat. Ya, ini kan kondisi ketika berita ini dilansir ya. Ahok tidak becus kerja, ujar salah satu warganet. Dikutip Senin 24 Agustus 2020. Luar biasa ya. Namun tak sedikit pula warganet yang mendukung Ahok. Menurutnya Ahok bisa meminimalisir kerugian. What? Jadi artinya kerugiannya mungkin akan lebih banyak lagi ya. Untung ada Ahok. Kalau tidak ada beliau, mungkin kerugian Pertamina bakal melonjak jadi 44 triliun. Ujar tova.id. Bukan dot ya, _id. Luar biasa ya. Pokoknya ada yang kontra, ada yang pro. Nah, coba kita bacakan dulu soal Pertamina alami kerugian ini ya. Pertamina rugi 11 triliun pada semester 1 2020. FIFA, pada sepanjang semester 1 2020 PT Pertamina mengalami kerugian mencapai 767,91 juta US dollar atau setara dengan 11,13 triliun rupiah dengan asumsi kurs 14.500 per dolar Amerika Serikat. Hal tersebut berbanding terbalik dengan capaian mereka pada periode yang sama 2019, di mana perusahaan minyak plat merah itu mampu menghasilkan laba sebesar 659,90 juta US dollar atau sekitar 9,56 triliun. Luar biasa ya. Dari ikhtisar laporan keuangan Pertamina per 30 Juni 2020 yang dikutip FIFA, terdapat penurunan penjualan dan pendapatan usaha sekitar 24,71% dari 25,54 miliar US dollar menjadi 20,48 miliar US dollar. Hal itu disebabkan anjloknya aspek penjualan dari 20,94 miliar US dollar menjadi 16,56 miliar US dollar pada komoditas minyak mentah, gas bumi, energi panas bumi, dan produk minyak dalam negeri. Selain itu,
Pendapatan dari aktivitas operasi lainnya turun dari 497,23 juta US dollar menjadi 424,80 juta US dollar. Di sisi lain, terdapat juga penurunan pada aspek penggantian biaya subsidi dari pemerintah dari 2,5 miliar US dollar menjadi 1,73 miliar US dollar. Pada tahun ini, Pertamina tidak mendapatkan imbalan jasa pemasaran, berbeda dari tahun lalu yang mendapat 6,42 juta US dollar untuk hal tersebut. Meski demikian, Pertamina masih mencatatkan kenaikan pada aspek penjualan ekspor minyak mentah, gas bumi, dan produk minyak lainnya dari sebelumnya 1,6 miliar US dollar menjadi 1,76 miliar US dollar. Kemudian ada juga kerugian selisih kurs 211,83 juta US dollar, meskipun pada periode yang sama tahun lalu Pertamina berhasil meraup untung 64,59 juta US dollar dari selisih kurs tersebut. Wah, kalau rugi nggak diakui biasanya. Kalau untung diakui ya, bukan tidak diakui, maksudnya dianggap kendala ya. Kalau untung diam-diam saja. Namun hal itu berhasil ditutupi dengan berhasil ditekannya beban pokok penjualan dan beban langsung lainnya dari yang sebelumnya 21,98 miliar US dollar menjadi hanya 18,87 miliar US dollar. Sementara itu, Pertamina berhasil mendongkrak kewajiban perusahaan dari 35,86 miliar US dollar pada Desember 2019 menjadi 40,56 miliar US dollar pada semester 1 2020. Meskipun ekuitas perusahaan tercatat mengalami penurunan dari 31,21 miliar US dollar pada Desember 2019 menjadi 29,66 miliar US dollar pada semester 1 2020. Karenanya, Pertamina pun hanya bisa menaikkan sedikit jumlah asetnya dari sebelumnya 67,08 US dollar miliar pada Desember 2019 menjadi 70,22 miliar US dollar di paruh pertama 2020. Angka semua. Itu. Kita lihat apa sih alasannya, kenapa kemudian alami kerugian. Alami kerugian 11 triliun rupiah, begini alasan Pertamina. Di tengah tantangan pandemi COVID-19 yang melanda dunia di tahun 2020, PT Pertamina Persero mengaku masih optimis dan tetap konsisten menjaga operasional perusahaan serta ketahanan energi. Dengan demikian, target kinerja yang positif di akhir tahun diyakini masih bisa tercapai. Diketahui sepanjang semester 1 2020, Pertamina mencatatkan kerugian mencapai 767,91 juta US dollar atau setara dengan 11,13 triliun rupiah dengan asumsi kurs 14.500 per dolar Amerika Serikat. VP Corporate Communication Pertamina Fajria Usman menjelaskan pada periode itu, Pertamina menghadapi triple shock, yaitu penurunan harga minyak mentah dunia, penurunan konsumsi BBM di dalam negeri, serta pergerakan nilai tukar dolar yang berdampak pada rupiah sehingga terjadi selisih kurs yang cukup signifikan. Jadi saya ulangi, triple shock-nya itu adalah penurunan harga minyak mentah dunia, penurunan konsumsi BBM di dalam negeri, serta pergerakan nilai tukar dolar yang berdampak pada rupiah sehingga terjadi selisih kurs yang cukup signifikan. Pandemik COVID-19 dampaknya sangat signifikan bagi Pertamina. Dengan penurunan demand, depresiasi rupiah dan juga crude price yang berfluktuasi yang sangat tajam, membuat kinerja keuangan kita sangat terdampak, ujarnya dikutip dari keterangan tertulis Senin 24 Agustus 2020. Menurut Fajria, penurunan demand tersebut terlihat pada konsumsi BBM secara nasional yang sampai Juni 2020 hanya sekitar 117.000 kiloliter KL per hari atau turun 13% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang tercatat 135.000 kilo per hari. Disuruh hemat BBM malah rupanya di sana jadi rugi ya. Bahkan pada masa pembatasan sosial berskala besar di beberapa kota besar terjadi penurunan demand mencapai 50%, 60%. Wah, luar biasa ya.
Namun, Pertamina optimis sampai akhir tahun akan ada pergerakan positif sehingga diproyeksikan laba juga akan positif. Mengingat perlahan harga minyak dunia sudah mulai naik dan juga konsumsi BBM baik industri maupun retail juga semakin meningkat, ujar Fajria. Fajria menambahkan optimisme Pertamina untuk mencapai kinerja positif di akhir tahun juga terlihat dari keberhasilan pencapaian kinerja positif pada laba operasi Juni 2020 sebesar 443 juta US dollar dan EBITDA sebesar 2,61 miliar US dollar yang menunjukkan kegiatan operasional Pertamina tetap berjalan baik. Ya. Untuk itu, lanjut Fajria, Pertamina telah melakukan sejumlah inisiatif untuk perbaikan internal dengan tetap melakukan penghematan sampai 30%. Tak hanya itu, Pertamina juga melakukan skala prioritas rencana investasi, renegosiasi kontrak existing serta refinancing untuk mendapatkan biaya bunga yang lebih kompetitif. Pertamina juga terus meningkatkan TKDN, tingkat komponen dalam negeri, sehingga menurunkan tekanan kurs dan bisa menekan biaya secara umum, imbuh Fajria. Menurut Fajria, kendati perusahaan mengalami rugi bersih pada semester 1 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, Pertamina tetap memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat agar pergerakan ekonomi nasional tetap terjaga. Meski demand turun, seluruh proses bisnis Pertamina berjalan dengan normal. SPBU tetap beroperasi, pendistribusian BBM dan LPG juga tetap terjaga baik. Kami memprioritaskan ketersediaan energi bagi rakyat, tegas Fajria. Luar biasa ya. Pertamina, lanjut Fajria, juga tetap menjalankan proyek strategis nasional di sektor hulu seperti Jambaran Tiung Biru JTB, tetap melakukan pengeboran sumur migas yang sudah berjalan, serta terus menuntaskan mega proyek RDMP dan GRR untuk membangun ketahanan dan kemandirian energi nasional. Secara total produksi minyak dan gas bumi Pertamina Group baik untuk aset domestik maupun internasional mencapai 884,1 MBO EPD, 1000 barel setara minyak per hari. Bahkan beberapa anak perusahaan hulu Pertamina pun mencatat kinerja positif dengan capaian target produksi sesuai target terang dia. Sejalan dengan adaptasi kebiasaan baru, AKB, konsumsi BBM dalam negeri telah meningkat. Dari sebelumnya diprediksikan penurunan 20%, kini penurunannya menjadi hanya sekitar 12%. Peningkatan konsumsi BBM yang signifikan menunjukkan ekonomi nasional yang terus tumbuh di berbagai sektor. Karena itu Pertamina optimis kinerja akhir 2020 tetap akan positif, ujarnya. Ya saudara sekalian, panjang beritanya ya. Itulah soal Pertamina, salah satu BUMN, badan usaha milik negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh negara. Jadi ada yang namanya BUMN TBK, ada BUMN yang non TBK. Yang TBK itu sudah go public dia. Jadi sebagian sahamnya itu dimiliki oleh publik, baik perseorangan maupun korporasi tentunya. Jasa Marga misalnya, sepanjang yang saya tahu, 70% milik pemerintah, 30% milik publik. Bahkan bank yang saya dengar, Telkom yang saya dengar, itu kepemilikannya bahkan tipis sekali, hanya menguasai mayoritas yaitu 51%. 49% diantaranya milik publik. Nah, Pertamina itu 100% milik negara. Memang ada rencana untuk di subholdingkan. Jadi perusahaan Pertamina yang besar itu, yang menguasai dari hulu ke hilir, itu akan dipretelin, dipecah-pecah. Lalu pecahan-pecahan inilah yang kemudian akan di IPO kan ya, initial public offering. Jadi ditawarkan ke bursa saham. Jadi ada nanti investor, ada saham yang dimiliki tidak hanya oleh negara tapi dimiliki juga oleh non-state, non-negara, baik swasta nasional maupun swasta asing, baik perorangan maupun perusahaan. Nah, ini yang kemudian diributkan karena dianggap itu justru bertentangan dengan pasal 33. Bumi
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi yang namanya BBM itu kan tinggal ngeduk saja dari bumi Indonesia, ya, entah onshore entah offshore gitu, lalu harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dia tidak boleh menjadi barang commodity goods, ya. Dia harus menjadi public goods, jadi barang milik publik. Karena pesan konstitusinya begitu. Tapi persoalannya ini minyak, Bung. Kita tahu bahwa minyak itu petrodolar, itu terkenal istilahnya, ya. Jadi kalau sudah bicara minyak tuh licin, semua orang bisa terpleset, ya kan? Dan juga suka untuk jadi pelicin. Karena itu tidak heran selalu ada isu-isu yang mengitari soal pasal 33 ini, mau kafah pasal 33, ya, atau sedikit mengkhianati pasal 33 dengan menjadikan ini consumer goods atau commercial good, ya, ketimbang dijadikan public goods. Jadi karena ini barang mahal, waduh, ini punya nilainya. Karena itu kadang-kadang pesan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat itu kadang-kadang sering diabaikan. Apalagi kalau Pertamina ingin menjadi terbuka nantinya, baik langsung maupun dengan strategi menyiasati peraturan perundang-undangan, yaitu dengan membuat anak-anak perusahaan, memecah-mecah Pertamina, buat subholding, lalu subholding inilah yang akan dijual kepada investor. Dan kepentingannya banyak sekali, ya, banyak sekali yang protes. Sudah Marwan Batubara juga protes, pegawai-pegawai Pertamina juga proses, dan lain sebagainya. Jadi sekarang ini, Sobat Era sekalian, posisi Pertamina sedang gonjang-ganjing. Jadi wajar saja kemudian kalau kinerjanya menurun, walaupun tadi dikatakan kinerja operasionalnya baik, ya. Kenapa begitu? Karena memang serikat pekerja, misalnya serikat buruh, itu menentang rencana untuk subholdingisasi Pertamina dengan endingnya untuk menjual bagian-bagian dari Pertamina itu ke investor asing atau melantai di bursa. Sehingga Pertamina tidak lagi menjadi perusahaan dalam konteks pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, tapi menjadi perusahaan yang semata-mata mengejar keuntungan. Padahal saya bilang fungsi BUMN itu, profit center itu hanyalah salah satu fungsi saja. Fungsi keduanya adalah agent of development, ada fungsi sosial di situ, ya, adalah pelayanan publik, public service, dan fungsi ketiga adalah creating values. Bagaimana menciptakan nilai-nilai baru, nilai-nilai perusahaan, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai anti KKN, taat pada good corporate governance misalnya. Nah, sesungguhnya Sobat Era sekalian, kalau kita kaitkan dengan tadi peran Ahok, ya, Basuki Cahayapurnama, dan jangan lupa wakil komisaris utamanya adalah wakil menteri Budi Sadikin, ya. Orang nggak pernah membahas dia, ya. Padahal wakil komisarisnya adalah wakil menteri. Coba bayangkan, ini kondisi perusahaan sedang rugi, bersihnya itu 11 triliun pada semester pertama. Semester kedua mau digenjot agar surplus. Kita tidak tahu nanti apakah surplusnya itu akan seperti kinerja tahun lalu. Karena pada kinerja tahun lalu, pada satu semester ini tadi kalau tidak salah keuntungannya sudah 9 triliun. Jadi kalau kita kaitkan untuk mencapai keuntungan 9 triliun ditambah 11 triliun, berarti sekarang posisinya minus 20 triliun untuk menyamai kondisi tahun lalu. Kira-kira begitu. Nah, kita lihat bagaimana pertambahannya pada semester keduanya. Nah, biasanya, saya tidak tahu karena terus terang bukan orang keuangan, ya, bagaimana rencana kerja Pertamina, ya. Apakah dalam rencana kerjanya mereka tetap menuliskan pendapatan laba bersih seperti tahun lalu atau ditingkatkan atau bagaimana. Tapi intinya sekarang posisinya untuk menyamai tahun sebelumnya itu posisinya minus 20 triliun. Wah, luar biasa. Padahal di Indonesia yang namanya bank-bank saja, ya kira-kira keuntungannya ya 20 triliunan saja, itu yang paling top. Ya 20 sampai 30 triliun. Seperti BRI misalnya, mungkin Mandiri juga kurang lebih demikian. Pertamina pernah
ya mencapai laba kurang lebih kalau saya tidak salah 40 triliun tapi jangan lupa ini minyak, Bung. Makanya kata Ahok pernah bilang Pertamina merem saja untung katanya, tinggal diawasi saja, tapi ternyata nggak untung kan? Ya karena ada COVID-19 is okay lah ya. Makanya saya katakan don't overestimate dengan posisi atau jabatan dan dengan orang. Jadi Ahok tidak mungkin menjadi Superman yang bisa menyelesaikan semua problem Pertamina. Apalagi posisinya bukan sebagai eksekutor, posisinya kan pengawas. Kelebihannya satu saja, karena dia di-endorse oleh langsung pusat kekuasaan, wibawanya jadi tinggi, kan begitu. Omongannya didengarkan. Bisa jadi akan ada jadi matahari kembar di dalam perusahaan tersebut, karena ada eksekutif ya yang punya tanggung jawab dalam melaksanakan eksekusi program. Ada dewan komisaris yang mengawasi jalannya perusahaan. Tapi kalau dewan komisarisnya too deep, terlalu dalam masuk di dalam urusan kerja sehari-hari, ya bisa terjadi crash, bisa terjadi matahari kembar di Pertamina. Padahal harus ada division of labor. Jadi antara fungsi dewan komisaris dengan fungsi dewan direksinya. Nah, kita tidak tahu karena biasanya sangat tergantung dinamika di dalam perusahaan tersebut dan sejauh mana ketaatan insan-insan di dalam perusahaan tersebut untuk pada batas kerja wilayah masing-masing, pertanggungjawaban masing-masing. Karena kalau ngacak, ngaduk begitu, maka ketika perusahaan untung, perusahaan bagus akan diklaim, kan begitu kira-kira. Tapi kalau perusahaan buruk, maka dengan gampang lepas tangan bahwa ini bukan urusan saya. Padahal sehari-hari ngaduk-ngaduk atau ngacak-ngacak begitu. Karena itu menurut saya, Sobat Era sekalian, ke depan ya, yang namanya direksi dan komisaris haruslah berasal dari kalangan yang independen profesional. Pengertian independen dan profesional itu begini. Independen itu adalah kemampuan untuk bertindak secara mandiri. Sehingga dengan judgment, dengan business judgment-nya. Ya, bukan karena yang bersangkutan memiliki legitimasi atau kewibawaan karena part of the state. Karena dekat dengan kekuasaan, karena dekat dengan istana, karena dekat menteri BUMN. Nah, penyakit BUMN itu begitu biasanya. Jadi, kalau ada direksi yang merasa dekat dengan kementerian BUMN atau menteri BUMN, biasanya kemaki dia. Kemaki itu bahasa Jawa itu belagu, ya, kira-kira begitu. Dan demikian juga komisaris, kalau merasa dekat dengan kekuasaan, belagu juga. Akhirnya yang terjadi adalah bukan profesionalisme yang bertarung, tetapi lobby dan kedekatan dengan cantolan kekuasaan. Gesekan sering terjadi, kuat-kuatan, siapa yang sesungguhnya paling kuat. Jadi kadang-kadang tidak heran, direksi pun bisa menggosok-gosok agar komisaris diberhentikan atau sebaliknya, tergantung bagaimana kedekatannya. Nah, umumnya memang yang jauh lebih dekat biasanya dewan direksi. Kenapa? Karena dewan direksi itu adalah ibarat dalam negara, dia eksekutif. Dia memegang semua resources, terutama financial resources. Jadi kalau bentrok ya akan lebih kuat dia di sisi perusahaan. Tapi kalau dewan komisaris memegang orang nomor satu republik ini, presiden misalnya, ya maka dia kemudian akan menjadi kuat karena dia nyantol ke atas. Sobat Era sekalian, moralnya apa? Ya yang saya ingin katakan adalah pengelolaan BUMN itu, kalau caranya backing-backingan seperti ini, ya kan, karena dia dekat dengan kekuasaan, karena dia dipandang orangnya presiden, lalu orang baru mau tunduk, atau orang tunduk tanpa rasionalitas, maka tidak akan pernah independen dan profesional. Padahal, profesionalisme dan independensi wajib hukumnya bagi sebuah perusahaan kalau dia mau maju. Karena tentu saja yang namanya corporate judgment beda sekali dengan political judgment atau individual judgment. Jadi walaupun saya ingin mengatakan bahwa BUMN itu sekali lagi tidak hanya memiliki peran sebagai profit center tapi juga agent of development dan creating values. Tapi dalam hal pendekatan tetap harus profesional, tetap harus mengindahkan kaidah-kaidah good corporate governance. Nah, kaidah good corporate governance itu adalah kaidah yang disepakati bersama, dijalankan secara kafah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan atau dibuat,
dan tidak tergantung pada ayunan kekuasaan. Kalau BUMN masih mengandalkan ayunan kekuasaan, sampai kapanpun BUMN tidak akan pernah profesional, dan siapapun menteri BUMN-nya, siapapun presidennya, itu hanya akan mengayun-ayun BUMN dari satu ayunan ke ayunan lain, dan tidak pernah menjadikan BUMN termasuk Pertamina menjadi perusahaan yang hebat. Ya, sobat era sekalian, itu saja soal Pertamina yang mengalami kerugian luar biasa sampai 11 triliun. Perusahaan atau BUMN lain tidak akan terbayangkan punya kerugian 11 triliun, karena kadang-kadang seperti Jasa Marga saya katakan, pendapatan operasionalnya saja seluruhnya itu cuma 8 triliun saja kurang lebih, mungkin 9 triliun sekarang. Lalu Pelindo cuma berapa triliun begitu, 4 atau 5 triliun semuanya. Ini bukan pendapatannya yang 11 triliun, tapi kerugiannya coba bayangkan. Itu baru pendapatan kotor ya, belum dikurangi dengan macam-macam, sehingga kemudian keuntungan bersihnya ya kira-kira kalau Jasa Marga 2,3 triliun, pernah 2,4 triliun, mungkin sekarang turun karena kewajiban membayar ke banknya akibat beroperasionalnya tol-tol baru, itu menyebabkan keuntungan berkurang. Coba bayangkan, sudah heboh orang kalau ini ruginya 11 triliun, bukan pendapatannya. Ya, sobat era sekalian, mudah-mudahan semuanya akan baik dan BUMN kita ke depan makin profesional, dijauhkan dari ayunan politik. Siapapun yang berkuasa menjadikan BUMN itu bukan sapi perah dan menampung orang-orang politik, tapi betul-betul profesionalisme dijaga dan ditegakkan. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, diuber, dicecar di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.